Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, selamanya tak ada yang sama seperti Kau Tuhan, di bumi di surga. Selamanya tak ada yang sama seperti Kau Yesus, di bumi di surga. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, selamanya tak ada yang lain selain Kau Tuhan, di bumi di surga. Selamanya tak ada yang lain selain Kau Yesus, di bumi di surga. Engkau hebat, Engkau besar, oh tiada yang sama seperti Kau. Engkau dahsyat dan ajaib, oh tiada yang lain selain Kau. Ku cinta Kau, ku puji Kau, oh selamanya ku sembah Kau. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, kekal selamanya. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing seperti biasanya yang terdiri dari beberapa subtema. Tetapi tema utama video sharing kali ini adalah tentang nasib orang jahat. Tema ini saya sudah dapatkan beberapa minggu yang lalu, dan tepat sekali ada kejadian kecil belakangan ini yang seolah meneguhkan dan menguatkan hati saya untuk menyampaikan juga tentang topik ini belakangan ini gitu ya. Jadi ada sebuah peristiwa kecil yang seolah meneguhkan atau menguatkan hati saya untuk
sampaikan tentang topik ini dalam sharing saya. Tetapi sesungguhnya namun sesungguhnya bahwa saya membuatkan sharing ini bukan seperti bertujuan untuk counter orang tersebut gitu ya, untuk menghadapi orang tersebut, sama sekali enggak. Saya sangat bersyukur untuk proses Tuhan dalam segala aspek kehidupan saya, salah satunya dalam hal ini gitu ya. Bagaimana semakin memiliki kecakapan untuk menghadapi orang-orang yang annoying gitu ya, yang mengganggu gitu. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya, by proses gitu ya. Sama seperti ketika kita punya kerinduan dan berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang sabar, itu enggak instan. Tuhan ujuk-ujuk jadikan kita menjadi orang yang sabar. Tetapi justru Tuhan izinkan proses untuk membentuk karakter kesabaran itu. Nah, demikian juga dengan yang saya saksikan, bagaimana saya menjadi semakin cakap untuk menghadapi orang-orang yang annoying seperti ini, yang mengganggu seperti ini, itu udah lewat proses dari sejak 6 tahun yang lalu gitu. Nah, saya juga baca kesaksian yang berkata bahwa kalau mau memberikan sharing, ini juga rasanya bagian daripada kesaksian Bu Candy itu. Kalau memberikan sharing atau menyampaikan firman Tuhan, itu tidak boleh dengan motif yang motivasi yang salah, seolah menyerang gitu ya. Nanti justru iblis bisa pakai itu untuk menimbulkan sakit hati, kemudian ketersinggungan dari orang yang mendengarkannya. Akhirnya kan tidak menjadi maksimal, nggak jadi berkat gitu. Saya terus mau semakin disempurnakan dalam banyak hal gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa tema utama video sharing ini adalah tentang nasib orang jahat. Nah, tadi kan saya katakan bahwa seperti biasanya ketika saya berbagi sharing pada video-video sebelumnya, saya tidak hanya menyampaikan satu subtema. Memang ada tema utama, ada pesan utama, tapi ada hal-hal lain yang suka saya singgung kan. Nah, tapi selama ini langsung dibuatkan saja itu hanya dalam satu video. Nah, tapi ketika pagi hari ini, ketika saya prepare sharing ini, Tuhan memberikan saya hikmat. Saya percaya Tuhan yang memberikan hikmat. Karena bagi saya sangat sederhana untuk menilai segala sesuatu yang dari Tuhan. Kalau menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan kekuatan, membangkitkan semangat, kebaikan, terutama kebenaran dan seluruh firman Tuhan, itu pasti dari Tuhan gitu. Nah, jadi ketika saya prepare sharing ini, saya diberikan ide untuk nanti ketika dibuatkan video di YouTube ini dibuat penggalan-penggalan gitu. Terinspirasi juga sih dari salah seorang hamba Tuhan, oknum hamba Tuhan yang suka saya ikuti videonya, kan ada penggalan-penggalan videonya gitu ya. Nah, itu juga akan membuat video sharing semakin rapi, kemudian penyampaian pesannya lebih terfokus. Lalu satu hal lain lagi adalah bahwa bagi mereka yang kelihatannya masih ogah-ogahan untuk mendengarkan sharing firman Tuhan, maka dengan melihat durasi yang pendek, mereka lebih tertarik untuk menyaksikannya gitu ya. Jadi ini hal yang baik. Jadi nanti ke depan video di YouTube, jadi akan ada dua macam video. Jadi akan ada video utuhnya, lalu ada video penggalannya dalam berbagai subtema gitu. Tapi untuk kita yang di grup WA yang pemuritan,
ada lagi rekamannya, sehingga mempermudah kita yang terkendala dalam jaringan internet gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi siapapun yang mendengarkan sharing saya ini di sosial media, entah di Facebook, di grup Kristen yang ada di Facebook atau di channel YouTube kami, maka sangat menguntungkan kalau saudara berada di grup WA The Rapture Church juga, karena lebih lengkap, lebih utuh penyajiannya gitu ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan subtema pertama yang di waktu-waktu yang lalu saya suka sebutkan sebagai pendahuluan gitu ya. Kalau dalam beberapa sharing, terlebih ketika kita mendengarkan baru saja mendengarkan rekomendasi video, di awal juga suka saya berikan pengantar sharing beberapa penekanan atau penajaman atau penegasan video gitu kan. Nah, jadi di bagian pertama ini saya akan bagikan subtema pertama tentang apa yang saya dapatkan dari Tuhan ketika berdoa pagi beberapa hari yang lalu gitu. Saya kurang begitu ingat harinya tepatnya, yang jelas minggu yang lalu gitu. Saya bagikan ini juga dalam sharing karena sudah beberapa kali saya katakan bahwa sumber dari sharing yang saya sampaikan adalah yang saya dapatkan dari Tuhan, baik ketika membaca firman Tuhan yaitu Rema, Revelation, tetapi juga ketika saya bersekutu dengan Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya atau yang Roh Kudus ingatkan melalui firman-Nya. Nah, kali ini adalah firman Tuhan yang saya ya yang diingatkan ketika saya sebelum berdoa gitu ya, tentang Matius 7 ayat 13 sampai 14. Nah, bagi kita yang sudah bertumbuh di dalam pelayanan ini, yang sudah menghafalkan modul, yang sudah setia bertumbuh lalu memahami firman Tuhan, rasanya ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi kali ini ada pendalaman pesan yang saya mau sampaikan gitu ya. Ini sebetulnya firman ini kemudian muncul untuk menjawab setiap rasa prihatin, rasa kasihan terhadap kebanyakan orang Kristen yang saya hadapi di dalam pelayanan ini. Bahkan mulai dari dulu, dari 2015, dan itu berlanjut sampai sekarang. Ketika saya coba renungkan gitu ya, orang-orang yang pernah bergabung dengan kita di grup pemberitaan di Big Internet Group, saudara dan juga para sahabat yang berada di sana menyaksikan itu gitu ya. Kita perhatikan ada orang-orang yang tadinya sudah bergabung di grup pemberitaan, bahkan sudah mengambil komitmen untuk melakukan paket aktivitas rohani yang terdiri dari komitmen diri untuk baca firman, untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, memiliki jam-jam doa yang teratur, bahkan berpuasa gitu ya. Tapi akhirnya kita bisa saksikan sama-sama ada yang undur secara teratur dan jumlah mereka lebih banyak daripada mereka yang setia. Dan itu terjadi dari sejak dulu. Terlebih ketika ketika akhir 2017 kami mengaktifkan PAR ini.
memang seperti yang saya katakan di waktu-waktu yang lalu, saya, belajar untuk, legowo aja dan lebih merelakan, eee, orang-orang yang seperti ini, karena tempo hari kan saya katakan bahwa sebetulnya nggak pengen di dalam hati saya kehilangan orang-orang yang udah pernah dikenal gitu ya. Apalagi udah ambil komitmen untuk melakukan PAR disertai laporannya. Tapi di tengah keprihatinan, rasa kasihan itu, saya juga harus, eee, bisa relakan mereka gitu, karena pilihan itu kan ditentukan oleh setiap orang. Nah, ketika saya ingat, hal-hal seperti ini selalu ada di dalam pikiran saya. Dari orang-orang yang dari dahulu pernah saya kenal, bahkan sekalipun mereka ada di salah satu grup WA, entah itu di sharing group atau di big internet gitu ya, atau mereka udah keluar gitu. Eee, Mereka selalu, eee, ada dalam pikiran saya gitu ya, nggak serta-merta menjadi lupa. Bahkan ada beberapa yang kemarin orang-orang lama yang kami bersama, tim admin undang mereka lagi ke sharing group. Bagi saya sekalipun mereka tidak berkomitmen untuk melakukan PAR beserta laporannya, paling tidak kalau mereka dengarkan rekaman pujian penyembahan dan sharing itu ada yang nempellah di otak mereka gitu ya, ada yang, eee, tertinggal di dalam hati mereka gitu. Nah, saya ingat mereka ini, saya, rasakan prihatin gitu ya. Firman Tuhan ini menghiburkan diri saya. Di Matius 7 ayat 13 sampai 14 seperti yang saya katakan tadi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ini bagi kita seperti yang tadi saya katakan yang udah hafal modul, udah review berkali-kali, ini kayak kata-kata yang udah, eee eee, biasa gitu. Nah, tetapi ketika saya baca Matius 7 dan ayat 13 dan 14 ini dalam versi yang berbeda, saya, eee, bersyukur gitu ya, kalau kalau mungkin ada beberapa orang yang nggak terimaan dengan perkataan saya yang yang tegas, bahkan cenderung keras gitu ya, mengingat saya mungkin masih, muda dan nama saya dan pelayanan ini tidak sehebat orang-orang senior di luar sana. Mungkin ada yang merasa atau berpikir bahwa, "Ah, kamu itu salah mengerti," gitu ya. Tapi kita coba lihat di Matius 7 ayat 13 versi Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Nanti dilihat di note pada Capas ya. Dikatakan bahwa, "Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar, dan banyak orang yang melaluinya." Ayat 14, "Tetapi sempit dan sukarlah pintu dan jalan yang membawa orang kepada hidup, dan hanya sedikit orang yang menemukannya." Eee, Versi yang kedua dari Terjemahan Sederhana Indonesia edisi 2, eee, poin 5, 205. Di sini dikatakan juga sama, untuk menuju hidup yang selama-lamanya, lewatlah pintu sempit, karena pintu gerbang ke neraka itu besar dan mudah dilewati, dan banyak orang yang masuk ke gerbang itu. Sedangkan pintu menuju hidup yang selama-lamanya sempit dan sukar dilewati, dan yang sedikit orang yang mau mencari serta menemukannya. Jadi selain saya bold, saya uppercase juga untuk memberikan double, eee eee, penekanan gitu ya. Eee, Apalagi untuk mereka yang di Facebook,
suka kalau yang di bold seperti ini kan mereka nggak dapat. Kalau di Facebook itu kalau kita bold harus pakai tagar, itu harus disambung-sambungin dengan spasi, agak ribet. Kalau di WA kan tinggal kita kasih bintang di awal dan di akhir kalimat itu jadi gitu. Nah, jadi saya sengaja buatkan ini supaya penekanan buat semua orang. Nah, tadi saya katakan mungkin ada orang yang berpikir bahwa bisa-bisanya kamu aja yang bilang kebinasan itu neraka gitu ya. Sementara sebetulnya kan kalau orang bicara tentang neraka itu lebih paham kondisi neraka daripada sekedar kata kebinasaan gitu. Nah, sorry. Makanya saya buka versi lain yang lebih menekankan kata neraka untuk kita betul-betul serius menjalankan kekristenan kita. Kalau ada yang membaca kesaksian yang penglihatan neraka yang saya sudah bagikan di grup The Rapture Church pada Facebook, di situ digambarkan tentang orang-orang yang bahkan orang Kristen itu sekarang ini ketika dalam penglihatan itu kan itu baru awal tahun ini kan, itu jiwa mereka sekarang tersiksa di saat kita sekarang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan peringatan Tuhan. Dan betapa lebih lamanya siksaan yang diterima oleh orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, mereka yang meninggal di luar Tuhan dan yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam tidak hidup dalam ketaatan, mereka hidup dalam kedagingan, ketidaktaatan. Terlebih atau termasuk nasib orang kaya pada kisah orang kaya dan Lazarus pada Alkitab itu. Dan jiwa mereka terus tersiksa, tiada henti siang dan malam, dan tiada akhir. Orang-orang yang masuk ke neraka itu jumlahnya lebih banyak. Sekarang ini saya sedang mengingatkan diri saya untuk rutin menyaksikan video kesaksian neraka dari YouTube, terutama dari It's Supernatural dari Sid Roth. Di dalam channel ini banyak sekali dibagikan video kesaksian tentang penglihatan neraka, tetapi juga video-video dari luar negeri, dari Amerika terutama, yang tentunya berbahasa Inggris, itu berbagi tentang kesaksian penglihatan neraka dan surga, tetapi lebih banyak neraka karena memang peringatan ya, dan Tuhan memang tekankan di sana untuk mengingatkan diri saya. Dan saya juga sampaikan kepada setiap kita, kalau merasa perlu dengan keselamatan jiwamu, sering-seringlah menyaksikan video peringatan seperti ini, bahkan disimpan di dalam filenya, karena ini menyangkut kekekalan gitu loh. Saya tidak sedang katakan kesaksian neraka oleh orang-orang yang di luar Amerika biasanya itu nggak berbobot, tapi kita bisa lihatlah lebih lengkap penyajiannya dengan video-video mereka, dan itu sangat membangun. Saya akan menyaksikannya untuk selalu mengingatkan diri saya. Nah, kembali kepada subtema pertama dari video ini. Tadi saya katakan bahwa ketika saya memperhatikan, mengingat mereka yang pernah dari dulu, dari 2015 pernah merasa diberkati dengan pelayanan ini. Mereka banyak yang berkata bahwa saya nggak dapatkan pengajaran yang seperti ini di gereja lokal mereka, termasuk dalam kesaksian yang masih para sahabat yang masih setia di The Churches kan.
mereka yang baca firman. Tapi yang setia itu tidak banyak. Yang memiliki konsistensi itu nggak banyak. Yang mau berubah itu nggak banyak. Dan yang bersungguh hati tetap ada dalam pertandingan iman itu nggak banyak. Firman ini terutama dua versi dari dua ayat firman Tuhan yang singkat ini udah jelas berkata, kebinasaan itu merujuk pada neraka. Orang yang mau, ya, di dalam terjemahan Indonesia sederhana Indonesia dikatakan ayat 14, sedangkan pintu menuju hidup yang selama-lamanya sempit dan sulit dilewati, dan hanya sedikit yang mau mencari sampai menemukannya. Itu yang terjadi. Nggak mau membayar harga untuk memiliki jam-jam doa yang teratur, apalagi mencari Tuhan dengan mengorbankan jam tidurnya. Tidak mau melewati jalan yang sesak dan sempit, pintu yang sesak dan jalan yang sempit, berupa pendisiplinan dirinya untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan sekalipun rasa malas datang, rasa bosan mendera gitu ya, atau rasa capek yang menerpa kita gitu. Ngapain sih susah-susah membaca firman tiap hari? Ngapain harus belajar tentang Tuhan, apalagi berpuasa gitu ya, mendoakan orang lain. Terjemahan sederhana Indonesia ini jelas bilang, gak banyak alias sedikit saja orang yang mau melakukan seperti itu. Nah, karena itu peringatan kepada kita. Kalau masih punya kesempatan untuk mendengarkan peringatan ini, bagi kita yang terus masih setia untuk melakukan paket aktivitas rohani, komitmen diri untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca firman, menghafal, terlebih melakukan firman, berpuasa, dilatih berdoa dan pemberitaan, terus bersemangat, dan jadilah menjadi bagian dari kelompok kecil. Sekalipun sukar untuk dijalani. Memang Yesus sudah katakan itu dari awal. Tapi nanti di dalam kekekalan ada upah yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul di dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan nanti dalam kerajaan surga bagi kita yang mengasihi Dia. Karena itu jangan hiraukan kesesakan hidup, tantangan, dan beratnya bagi daging kita untuk pendisiplinan ini. Sebab sifatnya hanya sementara. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan atau neraka. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya mau berjanji, saya mau berkomitmen untuk menjadi bagian daripada orang yang sedikit itu, sekalipun sukar. Karena sebetulnya ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan semuanya. Itu ya. Ini subtema pertama yang saya bagikan pada sharing kali ini. Dan sekarang saya akan melanjutkan subtema yang kedua. Dan bagi saudara yang mendengarkan sharing saya di luar grup pemberitaan, saya mau beritahu saudara bahwa ini adalah subtema
dari video utama dengan topik orang jahat, dengan topik saya ulangi, nasib orang jahat. Jadi jika saudara ingin mendengarkan sharing lengkapnya, saudara bisa saksikan video utamanya di YouTube kami atau mendengarkan video-video penggalannya yang kami juga akan muat pada channel YouTube kami gitu. Nah, sekarang subtema yang kedua adalah Oke, saya akan langsung masuk ke tema utama dulu. Nanti saya akan tambahkan lagi subtema kedua. Sekarang saya akan masuk pada topik utama, yaitu nasib orang jahat. Nah, di awal rekaman tadi yang termasuk bagian dari sub tema pertama, saya sudah katakan bahwa belakangan ini ada sebuah kejadian kecil di mana ada seseorang, saya nggak terlalu spesifik saya sebutkan identitas orang ini gitu ya. Tapi ada seseorang yang sebetulnya masih bagian daripada keluarga besar kami gitu. Dulu waktu kecil di kampung saya cuma satu kali bertemu dengan orang ini, jadi nggak begitu kenal dekat karena mereka merantau ke sebuah kota di Indonesia gitu. Nah, belakangan ini belum lama ini dia tambahkan saya pertemanan, jadi saya banyak menerima pertemanan dari keluarga besar yang saya kenal ketika kecil, juga teman-teman saya waktu kecil gitu. Saya terlebih belakangan ini karena udah penjangkauan saya serahkan kepada tim The Warrior, saya hampir nggak pernah menambahkan pertemanan, tapi permintaan pertemanan yang ada gitu. Jadi mereka terutama yang dari keluarga besar Sorry Munggo itu pada tambahkan saya pertemanan gitu. Jumlahnya sedikit, marga ini gitu. Nah, saya approve permintaan pertemanan mereka karena saya berpikir bahwa selain menjangkau dan melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya, yang mayoritas adalah dari berbagai kota, bahkan berbeda negara gitu, saya juga punya beban untuk menjangkau mereka yang saya kenal kan. Nah, termasuk orang-orang yang saya kasihi. Tetapi seperti yang tempo hari saya katakan, kan tidak selalu ada waktu untuk berbicara kepada mereka, dan tidak efektif dengan kalau harus ketemu, nunggu ketemu atau harus datangin. Makanya dengan pelayanan sosial media sekarang kan sangat efektif gitu. Kita harus pakai untuk kerajaan Tuhan gitu. Ya, saya terima saja pertemanan mereka. Nah, tapi belakangan ini orang yang saya maksud ini memberikan komen yang kok kayaknya itu nggak membangun gitu ya. Memang nggak termasuk kategori komentar yang kasar, tapi bukan komentar yang membangun, bukan komentar yang dari saya bisa feel bukan dari hati yang berusaha untuk membangun jembatan gitu.
friendship, ataupun, ya persaudaraan gitu. Tapi lebih pada, aura-aura yang kok kayaknya me me apa ya, eee, menyinggung iya, atau seperti apa ya bahasanya, me menyerang atau menunjukkan ketidaksukaan gitu ya. Jadi, eee, saya diam aja, nggak respons gitu. Ada beberapa komentar, termasuk, ada inbox inbox dari orang ini. Saya ketika, inbox saya respons lewat nomor WA malah, karena saya ingat firman Tuhan bahwa berusaha hidup damai dengan semua orang gitu. Nah, tapi ketika saya lihat bukan cuma satu 2 kali responsnya yang kok kayaknya perkataannya itu nggak ini ya, nggak enak gitu ya, eee, di hati gitu. Akhirnya kemudian saya harus tegas juga dalam, persahabatan, pertemanan gitu ya. Akhirnya saya, putuskan pertemanan dengan orang tersebut dan saya, blok gitu. Nah, sikap orang ini sebetulnya mewakili sikap kebanyakan orang yang saya temui dalam kehidupan, dan saya yakin juga setiap kita gitu. Baik dalam lingkungan, keluarga terdekat ataupun orang yang kita temui. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi di sini, tapi inilah beban yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan ini yang terus membuat saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan, kebenaran firman Tuhan, ter dan kebanyakan dalam bentuk ya didikan, nasihat, bahkan teguran gitu. Nah, rasanya orang ini juga seolah tersinggung dengan, pesan yang saya sampaikan. Saya nggak tahu persisnya orang ini dengarkan video saya nggak tahu gitu. Tapi memang kalau orang itu ya nggak 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 bisa diubah, nggak bisa menerima nasihat, maka responsnya akan cenderung tersinggung, nggak terimaan gitu. Nah, ini juga, orang ini sudah cukup berumur, rasanya sudah 60-an gitu. Orang-orang yang saya kenal juga ada yang sudah berumur, udah 50-an ke atas gitu, hidup dalam kejahatan dan sangat sangat, mudah kita melihatnya dari perkataannya. Sama seperti yang tadi saya katakan, walaupun perkataannya secara tulisan, tapi kan kita bisa lihat, kita bisa rasa, eee eee, arti dan pesan perkataan itu. Perkataan yang hambar, yang kosong, yang nggak membangun gitu ya. Ada orang-orang yang sudah tadi saya katakan udah 50-an ke atas, jahat perkataannya dengan orang-orang terdekatnya, entah itu suaminya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya gitu ya. Nggak hidup dalam kerukunan, tapi dalam permusuhan, dalam amarah, dan terlontar dari perkataannya. Tapi orang-orang ini bukan berarti bukan orang Kristen. Mereka ke gereja tiap minggu. Mereka bahkan fanatik dengan kekristenan mereka. Jangan-jangan ada yang aktif pelayanan, menyumbang dana ke gereja mungkin. Tapi kalau sikap hidupnya jahat, yang ditunjukkan dengan perkataannya sama seperti quote yang saya bagikan di Instagram saya. Perkataan orang mencerminkan hati orang tersebut. Perkataan orang itu juga menggambarkan jati dirinya gitu ya, siapa dirinya. Karena apa yang diucapkan itu kan datang dari hatinya. Ini yang membuat saya, sekalipun saya akhirnya kayak tadi saya katakan orang ini akhirnya memiliki
sikap tersinggung. Saya nggak tahu apakah mungkin ini sebagai pemicunya di waktu yang lalu orang ini memiliki ketersinggungan, sakit hati atau kemarahan, bahkan kebencian kepada diri saya nggak tahu gitu ya. Tapi kan kita, makanya saya tekankan di dalam pelayanan ini, kalau kita mengaku diri kita Kristen, nanti lihat di dalam capas ya. Barang siapa yang menyebutkan nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Saya tidak selalu baca ayat-ayat pada capas supaya ngalir gitu. Sebelum saya sharing, saya lakukan reading aja. Jadi nanti para sahabat dan saudara bisa lihat pada capas, sementara Anda yang di YouTube bisa lihat pada deskripsi. Saya tulis capas, saya taruh capas pada deskripsi. Bahkan belakangan ini Bu Lini dengan kreativitasnya juga memberikan capas pada video-video yang saya bagikan di Facebook. Mestinya itu saya taruh di awal gitu. Jadi setelah video, jadi komentar pertama adalah capas gitu ya. Nggak bisa disaksikan di sana, dibaca di sana. Ini yang memprihatinkan diri saya. Boleh ngaku Kristen, boleh keluar masuk gereja, boleh fanatik keagamaan, sudah tua secara Kristen, tapi tidak ada yang diubahkan di dalam hidupnya dan tetap menjadi orang jahat. Apakah orang seperti ini berkenan kepada Tuhan? Nanti lihat pada ayat firman Tuhan yang saya bagikan, yang juga nanti sepertinya ini menjadi sub tema yang lain gitu ya. Hukuman bagi orang yang jahat. Tema pada sharing kali ini adalah nasib orang jahat. Jangan menjadi orang yang jahat dalam perkataan. Tuhan memberikan kita waktu hidup itu untuk belajar, untuk mengubah perilaku kita. Jangan sampai akhir hidup kita tidak didapati berubah. Hidup kita tetap sama dan tidak pernah berubah menjadi semakin baik. Yang tadi saya katakan, orang-orang yang saya kenal yang tetap jahat dalam perkataannya, perbuatannya terhadap orang-orang di dekatnya, entah itu suaminya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, orang-orang yang mungkin dikenalnya, itu sudah tidak lagi muda. Lalu apakah dengan sikap seperti ini kemudian berharap akan masuk surga? Matius 7 ayat 23 berkata, "Enyahlah engkau pembuat kejahatan." Itu kata Tuhan. Jadi orang Kristen, sekalipun rajin ke gereja, fanatik dengan kekristenannya, mungkin aktif dalam pelayanan, menyumbang dana pelayanan, tapi kalau hidupnya jahat, tidak akan pernah melihat Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah sekarang kita mari lihat, apa upah, tepatnya hukuman bagi orang-orang yang jahat. Di Matius 7 ayat Matius 21 ayat 41. Saya hanya baca yang di bold saja ya, supaya tidak memakan waktu lebih banyak. Di sana saya bold bahwa Tuhan akan membinasakan orang-orang jahat itu. Matius 13 ayat 50 berkata, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Dapur api yang kita baca selama ini, itu ada di dalam neraka. Dapur api itu adalah neraka. Roma 2 ayat 8. Sebelum saya lanjutkan, saya mau beritahu bahwa peringatan-peringatan yang ada di dalam firman Tuhan ini, itu lebih ditujukan kepada orang Kristen. Jadi yang namanya neraka itu bukan hanya diperuntukkan kepada orang
yang tidak percaya Yesus, tapi juga orang Kristen yang hidupnya jahat dan tidak menuruti kebenaran. Roma 2 ayat 8. Yang tidak taat kepada kebenaran. Baru saja saya katakan kan, yang jahat, tentulah orang menjadi jahat dalam perkataan dan perbuatan karena tidak menuruti perintah Tuhan kan. Makanya berhati-hati kita yang tetap tidak mau taat dengan kebenaran. Roma 2 ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan penderitaan setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Roma 2 ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera dan akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Itu berbeda upahnya. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang tadi hidup dalam kejahatan. Di 2 Tesalonika 2 ayat 12 berkata, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 2 Petrus 2 ayat 9, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lalu di Mazmur ketika Daud cemburu dengan orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi apa kemudian dikatakan di Mazmur 73 ayat 18? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Tahu tempat-tempat licin dan berlendir yang kita baca dari kesaksian neraka? Pada note saya tuliskan bahwa tempat licin dan berlendir yang berbau menyengat itu ditemukan di neraka oleh pesaksi yang diperlihatkan oleh Tuhan tentang neraka. Dan mereka bersaksi tentang kebenaran itu bukan cuma 1-2 orang. Jadi sesungguhnya ke tempat licin, ke tempat yang berlendir, yang ada di neraka, itu Tuhan akan hancurkan semua orang-orang yang hidupnya jahat, baik dalam perkataan, dalam perbuatan. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Rupa mereka kau pandang hina. Apa tujuannya? Saya bagikan tentang hukuman bagi orang yang jahat ini. Kalau tadi saya katakan, saya sudah bagikan fakta dari orang-orang Kristen, sekalipun sudah berumur tua, lama jadi orang Kristen, sudah punya cucu, tapi perkataannya jahat, perbuatannya jahat, penuh dengan permusuhan, amarah, kedengkian, iri hati, kemarahan, tidak ada damai gitu. Saya berangkat dari fakta itu. Ini harus menjadi peringatan buat kita. Jangan kita sudah hidup dalam kebenaran, baca firman, tapi kita masih bisa berbuat jahat dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Bentuk-bentuk daripada berbuat jahat seperti apa? Tidak melepaskan pengampunan, menyimpan kesalahan pada orang lain, menyimpan kebencian kepada orang lain, kemarahan, kata-katanya jahat, memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain, menghakimi sesamanya, dan banyak lagi perbuatan yang jahat yang lainnya. Yuk kita mau tetapkan hati kita. Ini juga bagian daripada pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Tidak gampang untuk berubah karakter. Sama seperti yang tempoh hari saya bagikan kan. Kalau untuk taat dalam hal keuangan, mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan itu gampang. Tinggal bagi aja, tinggal transfer aja. Selesai.
Tapi menjaga hati itu sukar karena menyangkut ego kita, harga diri kita, menyangkut perasaan kita. Itu juga bagian daripada pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Gak banyak orang yang melakukannya. Lebih gampang untuk tetap memusuhi orang. Daging kita puas. Menyakiti hati orang dengan perkataan kita, perbuatan kita, menyerang, menjelek-jelekan orang. Ada kepuasan daging kita. Itu jalan yang gampang. Tapi tujuannya menuju kepada kebinasaan. Dan nanti orang jahat akan menerima hukuman. Itu kan yang Amsal 11 ayat 21 yang tempoh hari saya bagikan. Sungguh orang jahat tidak akan luput daripada hukuman. Yang punya hukum itu Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat aja di dunia ini ya, orang jahat tidak lama menerima balasan daripada kejahatannya. Itu belum selesai. Itu belum ada apa-apanya. Penghukuman nanti lihat pada Capas bahwa semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalau cuma hukuman seperti itu sih, walaupun menyakitkan, tapi itu belum ada apa-apanya dibanding kalau udah nanti ketemu dengan murka Tuhan yang hidup itu. Ketika masuk ke tempat berlendir, tempat yang panas, dapur api, tempat yang licin di neraka. Dan itu akan penuh dengan keputusasaan. Dan ada siksaan daripada si iblis yang tidak memiliki belas kasihan. Maka sesukar apapun harganya untuk berubah. Sesukar apapun harganya untuk menolak kenikmatan kedagingan. Baik itu menahan amarah, itu kan gak gampang. Menyalipkan kedagingan, termasuk hawa nafsu seksual. Bayar untuk itu. Sebab itu tidak ada apa-apanya dibanding nanti hukuman kekal di neraka. Jangan udah tahu kebenaran, tapi masih jahat dalam hatinya. Menyimpan kejahatan di dalam hatinya. Sakit hati, ketersinggungan, menyimpan kemarahan, mengatakan yang jelek kepada orang lain. Dari mana semuanya timbul hal-hal yang jahat yang keluar dari mulut kita terhadap orang lain? Itu dari hati kita. Makanya firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau hatinya udah tercemar, maka yang timbul baik dalam perkataan, dalam perbuatan adalah hal yang jahat. Dan upahnya adalah hukuman. Tadi saya katakan, ini juga bagian daripada pintu yang sempit dan jalan yang pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Bagaimana kita tetap berusaha untuk menutupi kesalahan orang, mengampuni orang lain, sekalipun dia berbuat jahat kepada kita. Tidak banyak orang yang mau melakukan ini. Orang lebih suka melakukan jahat dengan yang jahat, balas dengan yang jahat. Menyerang orang lain untuk memuaskan hawa nafsu kedagingannya. Tetapi ingat, sekalipun ada orang-orang yang seperti Daud ini loh. Daud katakan ada orang fasik, berbuat dengan jahatnya, tapi kok kelihatannya kemalangan tidak ada dalam diri mereka. Malah mereka mujur gitu ya. Itu hanya tipuan. Cepat atau lambat, itu hanya persoalan waktu. Mereka akan menerima hukumannya. Enggak di dalam dunia ini. Nanti ketika berhadapan dengan murka Tuhan. Karena itu, jangan kita menjadi orang munafik. Itu yang selalu saya katakan pada Tuhan. Tuhan, saya nggak mau jadi orang munafik. Tahu kebenaran, mengajarkan kebenaran pula. Tapi tidak hidup di dalamnya. Dan saya selalu wanti-wanti dari sekarang. Kalau nanti kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Ketika dibongkar kebobrokan saya. Di hadapan orang-orang yang saya layani. Betapa itu akan sangat memalukan. Dan itu juga salah satu menjadi peringatan bagi diri saya. Selain firman Tuhan, selain kesaksian neraka. Tetapi pemahaman itu juga saya ingatkan kepada diri saya. Supaya tidak memiliki kehidupan yang ganda. Mulut berkata kebenaran, melayani kebenaran, tapi praktik hidup tidak hidup dalam kebenaran. Dan itu akan sangat memalukan dan memprihatinkan nanti. Itu yang saya
praktekkan dalam kehidupan saya, itu kenapa saya nggak puas dengan kekristenan yang lama. Dan itu kenapa saya tidak pernah berhenti untuk menyuarakan ini. Dan itu yang saya tetapkan di dalam pelayanan ini. Harus berubah karakter. Jadi kalau kita lihat hanya sedikit orang yang bertahan dan mau diproses, emang Yesus sudah bilang kan, firman Tuhan udah bilang, hanya sedikit orang yang mau untuk melakukan hal seperti itu. Lebih suka orang melakukan kekristenan yang gampang. Ya kalau orang buat jahat ya balas dengan jahat. Ngapain harus membaca firman, tinggal dengarkan aja pendeta gitu. Tempoh hari ada timbul di dalam pikiran saya ketika saya dengarkan hamba Tuhan berkhotbah dengan penuh urapan gitu ya. Orang tepuk tangan semangat gitu ya. Yang saya dapatkan gini. Alangkah lebih mantapnya kalau orang Kristen tidak hanya bersemangat ketika itu, tapi mau bersedia dan bersedia melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Oleh apa? Bukan cuma pendengar, tapi lakukan. Bukan cuma amin, haleluya, puji Tuhan ketika mendengarkan tentang topik berdoa dan kedahsyatan doa, tapi bertekun di dalamnya. Itulah yang membuat kita menjadi bertumbuh dan mengalami kuasa Tuhan. Jadi perhatikan cara hidup kita tiap-tiap jam, bahkan tiap menit, tiap detik. Jangan sampai hidup kita jahat. Sebab orang jahat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menentang wajah orang yang berbuat jahat. Nanti bisa baca pada capas. Nah, di sini saya tambahkan. Lalu kenapa orang kemudian jahat di dalam hidupnya? Padahal kita ini Tuhan tidak ciptakan jahat. Kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan pernah ini para sahabat lama ya yang setia. Udah pernah saya berikan rekomendasi video hamba Tuhan tersebut yang mengajarkan bahwa sebetulnya di dalam diri kita ini ada karakter Allah. Itu yang harusnya dikembangkan, dibangun supaya serupa dengan Tuhan. Tetapi mengapa hati seseorang menjadi jahat? Ya, ini akan menjadi subtema kedua dari sharing ini. Mengapa hati orang kemudian menjadi jahat? Karena termasuk kenapa hati orang menjadi tercemar, menjadi jahat, menjadi keras gitu ya. Karena tadi seperti Amsal 4 ayat 23, karena dia tidak menjaga hatinya. Nah, kalau kita baca nanti di capas firman Tuhan yang saya sudah bagikan gitu ya. Di modul kita juga kan dikatakan bahwa orang yang jahat, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, barang yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat, atau barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Nah, lalu di Markus 7:20 berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, ya, ada kejahatan di sini, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal yang jahat timbul dari dalam hati dan itu menajiskan dan mencemarkan orang. Nah, jadi hati ini harus betul-betul dijaga. Jangan membiarkan kemarahan berlarut-larut di dalam hati kita. Bahkan menyimpan kesalahan orang, kekurangan orang di dalam hati kita. Itu sampah. Memang nggak terlihat wujudnya secara fisik. Tapi itu sampah hati di dalam spiritual yang mengotori hati kita. Makanya kan firman Tuhan juga ajarkan kita,
Jangan sampai matahari terbenam baru padam amarahmu. Jangan suka melihat kejelekan orang, kekurangan orang. Jangan suka melihat selumbar di mata orang, balok di mata sendiri nggak lihat. Jangan memendam kebencian kepada orang. Lepaskan pengampunan. Karena kalau salah satu dosa sakit hati ini dibiarkan di dalam hati kita, entah itu menyimpan kesalahan orang, uh, uh, menyimpan amarah, dalam sebuah kesaksian dikatakan, maka kalau ini sudah ada dalam hati kita, itu menjadi celah, menjadi pintu masuk bagi roh. Itu juga rasanya kesaksian dari Mukendi yang mengatakan bahwa, dan bukan cuma Mukendi, saya ingat dan saya kalau nggak salah ada orang yang berbeda juga yang berkata bahwa ada roh-roh yang bertugas untuk memasukkan roh-roh itu lagi, roh-roh kenajisan yang lain, seperti roh kebencian, roh iri hati, roh permusuhan masuk, karena kita udah buka pintu bagi roh-roh jahat masuk. Sama seperti perumpamaan, kalau ada hati orang yang udah bersih kemudian masuk roh-roh jahat, dia akan mengajak lagi roh-roh yang lebih banyak, roh-roh kenajisan. Makanya hati itu betul-betul dijaga. Cepat-cepat berdamai dengan orang lain. Seperti tadi saya udah contohkan, saya maklum aja dengan orang itu. Kalau dulu saya sebelum bertobat, saya pasti balas. Saya nggak terlalu takut dengan orang untuk membalas kejahatan. Tapi firman Tuhan berkata, ya, ini juga menjadi sub tema yang ketiga atau keempat. Bagaimana untuk menjaga hati? Saya coba nanti dia dicapas. Bagaimana untuk menjaga supaya hati kita tidak tercemar gitu ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, tidak usah dibalas dengan kejahatan. Sebab apa? Kalau Tuhan yang membalas, itu lebih mengerikan lagi. Kita lihat orang yang berbuat jahat kepada kita seolah gak terjadi apa-apa. Gak usah sakit hati. Saya udah lihat pembelaan Tuhan dalam hidup saya ketika orang memfitnah saya. 2016 orang menuduh saya macam-macam. Tahun lalu orang memfitnah saya. Para sahabat setia saksinya. Apakah saya membalas mereka? Enggak. Saya serahkan pembalasan kepada Tuhan yang adil. Tuhan berkata bahwa pembalasan itu hakku. Saya pegang aja firman Tuhan. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Saya doakan aja malah pertobatan dari diri mereka. Jadi jangan terprovokasi, jangan terpancing untuk membalas kejahatan. Serahkan kepada Tuhan yang punya hak untuk membalas. Sebagaimana Tuhan setia dalam janjinya, Tuhan juga konsisten dalam melakukan hukumnya. Serahkan penghakiman kepada Tuhan. Tadi saya katakan, lebih adil, lebih setimpal, lebih mengerikan kalau Tuhan yang memberikan hukuman. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang juga tadi saya katakan, bagian daripada pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Daging kita sih pengen terpuaskan, melampiaskan amarah itu juga. Tapi firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan
kejahatan. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Baik menganiaya secara fisik maupun secara psikis lewat perkataan. Ayo kita mau belajar pada kesempatan ini untuk hidup. Bukan cuma baik, tapi benar seturut dengan firman Tuhan. Dan di akhir sharing ini saya mau tambahkan beberapa subtema dan biasa saya sebutkan penekanan gitu ya. Perhatikan firman Tuhan yang saya bacakan tadi, bahwa di 2 Petrus 2 ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsu mereka, hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri. Nah, nanti pada subtema saya akan buat judulnya ini tentang keterkaitannya dengan kecemaran atau kenajisan diri gitu ya. Nah, jadi saya perlu tegaskan di sini kembali tentang dosa seksual yang dibagikan pada rekomendasi video. Nah, ini bukan suatu topik yang tabu, asal disampaikan dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang vulgar. Karena apa? Dosa seperti yang dikatakan pada video itu, dosa seksual ini juga merupakan dosa besar yang selain membawa banyak orang, termasuk orang Kristen, ke neraka, tetapi juga dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar dari dosa Daud. Akibat daripada perzinahannya terhadap Batsheba, dia harus menanggung konsekuensi yang setimpal daripada Tuhan. Akhirnya apa? Istri-istrinya disetubuhi oleh anaknya sendiri di depan umum. Ditambah konsekuensi dari dosa-dosa, konsekuensi yang lain terhadap dosa ini. Lalu saya tidak malu bersaksi dengan masa lalu saya. Ketika saya juga hidup dalam perzinahan, hidup dalam percabulan, saya menerima konsekuensinya sebagai bentuk keadilan Tuhan dan sebagai peringatan buat saya, ingatan supaya saya tidak lagi kembali melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Jadi lewat subtema ini saya juga tekankan kepada kita supaya jaga kekudusan hidup. Saya juga tahu rasanya dan saya tidak munafik, itu tidak gampang. Tapi Paulus berkata, aku harus menguasai diri dalam segala hal. Paulus melajang sampai akhir hidupnya. Dan mengerti sebagai laki-laki bagaimana perjuangannya untuk menguasai dosa hawa nafsu ini. Tapi dia menang. Tidak gampang. Terlebih untuk kaum Adam ya. Agak berbeda dengan kaum Hawa. Ini kecuali memang sudah terikat dalam sudah pernah mengalami kejatuhan dalam dosa ini, terikat oleh roh kenajisan, kecemaran. Kecuali sudah seperti itu keadaannya. Tapi secara umum yang saya pahami, memang menjaga kekudusan ini, kekudusan dari dosa seksual ini, itu terlebih berat bagi kaum laki-laki. Tapi Tuhan memberikan saya hikmat. Dan itu adalah firman Tuhan ketika kisah Yusuf.
Firman Tuhan juga berkata, flee, melarikan diri dari ketika godaan itu datang. Kemudian cari hal yang positif, kesibukan untuk distract our minds. Distract our mind. Untuk mengalihkan pikiran kita. Lalu tutup bungkus pikiran kita dengan kuasa darah Yesus. Dan berdoa. Makanya berdoa itu berguna untuk dalam banyak hal. Supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Salah satunya kan yang Tuhan pesankan. Kemudian supaya kita juga kuat dalam menghadapi hidup. Dan tadi saya sudah katakan, simpanlah kesaksian-kesaksian neraka, kesaksian neraka itu sebagai peringatan. Bahkan baca itu secara rutin untuk menjadi peringatan. Minta hati yang takut akan Tuhan. Dan saya selalu bersyukur kalau Tuhan memberikan kita waktu untuk mendengarkan peringatan itu karena Tuhan sungguh-sungguh mau menyelamatkan hidup kita. Kalau saya baca dosa-dosa itu dan saya ingat masa lalu saya sebelum bertobat. Sudah banyak dosa yang menjerat diri saya dalam area ini. Yang sangat memantaskan diri saya dulu masuk ke dalam neraka. Tapi sekarang Tuhan berikan saya kesempatan untuk berubah dan terus menyempurnakan kekudusan hidup itu. Jadi hati-hati dengan kecemaran. Ada kata terutama di sini loh. 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri. Jangan mencemarkan diri dengan dosa ini. Saya udah kasih tahu tadi. Tutup bungkus pikiran kita dengan pikiran Kristus, dengan darah Yesus. Lalu flee, melarikan diri. Seperti Alkitab katakan dan seperti yang dicontohkan Yusuf. Cari kesibukan. Lalu kemudian juga saya tambahkan di sini. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Lalu firman Tuhan juga berkata, tetapi segala yang suci, yang baik, yang benar, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Juga saya tambahkan tadi, peringatan terhadap neraka. Sangat tragis bagaimana iblis menyiksa siang dan malam tanpa henti dan dalam kekekalan. Daging kita dicabik-cabik. Karena dalam berbagai kesaksian, ketika udah disiksa, tubuh kita tumbuh lagi. Ulang lagi disiksa. Dan itu berlangsung berulang-ulang. Karena itu jangan gadaikan kenikmatan hawa nafsu dengan siksaan yang tiada akhir. Kengerian yang tiada akhir. Terlebih menukarkannya dengan segala sesuatu yang besar dan luar biasa. Keselamatan jiwa. Dan segala upahnya yang Tuhan sudah sediakan di surga. Kiranya kita terus saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan dan berjuang bersama untuk menjaga kekudusan hidup. Tidak hidup dalam kejahatan. Menjaga hati. Mau berlomba dalam pertandingan iman. Sekalipun sukar. Saya bahagia dengan bukan cuma kekristenan saya di The Rapture Church, tapi dengan pelayanan ini. Sekalipun jumlahnya sedikit. Karena memang itu setara dengan firman Tuhan kok. Gak bertentangan. Bukan kemauan saya, tapi orang yang tidak siap melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Terlebih karena di sini diubahkan. Dan dituntun kepada jalan keselamatan. Tempoh hari saya sempat teringat. Kalau saya bandingkan The Rapture Church ini. Sungguh merupakan pelayanan dan komunitas. Dan kumpulan gereja yang hidup yang menyempurnakan apa yang pengalaman kekristenan saya sejak dulu. Kalau di gereja tradisi gak pernah menyinggung tentang pertobatan, dosa, apalagi kesaksian neraka.
Lalu setelah saya bertobat, di gereja pertama saya setelah bertobat, kami ditekankan tentang pertobatan, tentang baptisan air, kepenuhan Roh Kudus. Tapi jarang terdengar tentang kekudusan hidup, ketaatan total, dan kesaksian neraka. Lalu setelah merantau ke Jawa, lebih ditekankan dengan pujian penyembahan. Ada sih tentang keselamatan, tapi nggak terlalu dengan penekanan baca Alkitab, harus melakukan, harus berkomitmen berpuasa, menjadi pelaku firman kekudusan hidup. Melangkah ke the church. 3 pengalaman itu justru disatukan untuk melengkapi tentang ketaatan total, menjalankan kehidupan kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Tuhan, dan juga peringatan yang keras. Sungguh yang saya percaya, sarana ini yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk mengerjakan keselamatan, kepada kita yang sungguh-sungguh mau membayar harga untuk melewati jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu. Bertandinglah bersama dengan saya dalam pertandingan iman. Bayar harga untuk menjadi pelaku firman. Hidup dalam kebenaran. Oh ya, satu lagi. Saya juga tambahkan penekanan di sini. Karena ini saya renungkan gitu. Ketika saya mempersiapkan ini. Tadi kan dikatakan bahwa ini juga nanti menjadi subtema terakhir. Barangkali judulnya adalah tentang upah berbuat baik kali ya. Roma 2 ayat 10. Saya baca dari ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa semua orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Saya renungkan ini pas akhir-akhir saya persiapkan rekaman ini. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera diperoleh orang-orang yang berbuat baik. Tadi saya katakan, selain tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya, kemudian mendapat hukuman yang penuh dengan penderitaan di dalam neraka gitu ya. Tetapi menjadi pilihan, keputusan untuk menjadi orang baik itu. Bukan semata hanya menuruti firman Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang suka mengupahi. Saya termotivasi dengan kata-kata ini. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera diperoleh oleh semua orang yang berbuat baik. Saya belum sempurna dalam apa yang saya tahu, saya baca, dan saya bagikan dengan firman Tuhan. Tapi saya mau terus upgrade tentang segala hal, termasuk kebaikan. Di waktu yang lalu saya masih ingat ada komitmen baru yang saya katakan pada diri saya untuk dilakukan. Salah satunya adalah kebaikan atau kebajikan. Dan kali ini semakin termotivasi. Dan saya bagikan untuk kita termotivasi. Selama hidup ini, jadi selain menghindarkan diri daripada kejahatan, yang kita harus berlomba-lomba adalah menabur kebaikan. Baik dalam perkataan, terlebih perbuatan. Makanya saya katakan ketika berbagi SK, berbagi rema, bahkan hal kecil ketika bertegur sapa di Interfam, ketika ada salah seorang sahabat setia yang berulang tahun,
Sampaikan kata-kata yang memotivasi, membangun. Karena itu juga bentuk kebaikan loh. Itu taburan kebaikan. Terlebih juga perbuatan. Apa yang akan kita tuai nanti di dalam kekekalan? Apa yang menjadi dasar kemuliaan, besaran kehormatan, dan juga damai sejahtera yang kita harus terima daripada Tuhan? Semata-mata karena apa yang kita perbuat di dunia ini. Karena itu juga yang dikatakan pada ayat firman Tuhan pada Capas. Karena nanti semua kita akan menerima masuk ke dalam tahta pengadilan Tuhan untuk menentukan upah bagi kita sesuai dengan apa yang kita perbuat selama kita di muka bumi ini. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Makanya di dalam pelayanan ini, sebetulnya awalnya dulu, sebelum saya bersiaran di radio di tahun 2016 sampai 2018 awal, itu kan penginjilan. Pelayanan ini ada, saya lebih tertarik di dalam pelayanan ini, di dalam church ini ada pelayanan diakonia. Nah setelah nggak lagi di radio, maka gereja ini saya syukurnya lebih pada mencontoh gereja mula-mula. Kalau lihat, perhatikan, pelajari gereja mula-mula di mana mereka saling membantu, tolong menolong dan berbagi. Jadi saya mau beritahu kepada para sahabat yang ada di bukan, saudara yang ada di internet. Kalau saudara para sahabat yang ada di MTRC udah tahu. Pelayanan ini unik. Kita nggak terlalu alokasikan taburan para sahabat untuk gedung karena kita nggak terlalu perlukan. Tapi di dalam pelayanan ini termasuk anak asuh, saya udah berapa kali katakan bahwa terwujudnya pembelian mobil untuk panti asuhan anak asuh di Riau itu dari taburan para sahabat yang bertumbuh dalam pelayanan ini, yang menganggap bahwa The Rapture Church juga adalah rumah rohani untuk mendapatkan makanan rohani, juga sebuah pelayanan gitu ya. Kita sudah lakukan itu, tetapi juga untuk tolong menolong, untuk sahabat setia, saudara setia yang perlu ditolong. Karena Tuhan, salah satu yang saya tahu tentang Tuhan itu adalah penuh belas kasihan. Jadi itu kita wujudkan di dalam komunitas ini, di dalam pelayanan ini, di The Rapture Church ini. Bagi yang merasa tidak mendapat diakonia, justru bahagia memberi ketika kita menabur, bahasa sederhananya patungan, tolong menolong untuk mensupport saudara kita yang perlu ditolong. Karena kata Yesus kan justru orang-orang yang perlu ditolong itu ada di antara kamu. Karena Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat hati kita. Apakah kita cuma jago firman Tuhan, jago hebat rohani, suka hal rohani, tapi tidak ada kebaikan dalam diri kita. Jadi seperti subtema terakhir ini, kemuliaan, damai sejahtera, kehormatan akan diterima oleh orang-orang yang berbuat baik. Itu yang salah satunya kita lakukan dalam pelayanan ini. Karena itu jangan jemu berbuat baik. Makanya kan saya sampai bersaksi, dan saya nggak jaim ketika saya bersaksi dulu. Saya orang yang pelit dulu, orang yang kikir. Saya melatih diri saya untuk berbuat baik. Karena berbuat baik itu kan salah satunya bahkan lebih banyak hal memberi kan. Memberi materi, waktu, pertolongan. Tapi ada dalam bentuk materi kan. Saya sampai berlatih untuk tidak lagi mempergunakan untuk diri saya sendiri, dari mulai recehan dulu. Saya nggak munafik, saya nggak jaim untuk bersaksi itu. Sampai pada tingkat sekarang,
bahwa 10% daripada setiap berkat yang saya terima, itu dari dulu saya praktekkan setelah saya sungguh-sungguh sama Tuhan sejak 2015. Itu saya alokasikan untuk dana diakonia, tolong menolong, baik orang-orang yang saya layani, juga saudara-saudara saya dan orang yang saya temui. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur itu pasti menuai. Kalau kita menabur, bahkan Tuhan akan lipat gandakan, goncang-goncangkan, dipadatkan sampai tumpah. Orang yang menabur, Amsal juga katakan kan, ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat luar biasa, justru kekurangan. Ada juga orang yang saking cintanya sama mamon, sudah tahu hukum Tuhan tentang ketatan keuangan, mengeraskan hati, malah belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat masuk dalam kehidupannya. Bagaimana belalang pelompat ini digambarkan dalam kehidupan kita, menggerogoti keuangan kita? Ada saja, karena kita nggak kudus dalam keuangan, membuka celah. Ada saja hal-hal yang pengeluaran yang tidak masuk akal, yang tidak seharusnya. Ya mungkin lewat sakit penyakit lah, mungkin lewat kecelakaan lah, mungkin lewat ketidakhati-hatian lah atau apalah gitu ya. Ada saja yang merusak keuangan kita. Tapi kalau kita kudus dalam keuangan, maka the perfect protection, perlindungan, pemeliharaan daripada yang sempurna daripada Tuhan itu pasti terjadi. Jadi saya perlu tekankan, berbuat kebaikan itu nggak lepas daripada namanya materi. Berbuat baiklah dengan apa yang ada pada kita, dengan waktu kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan materi kita. Sebab orang yang berbuat baik itu akan menerima kemuliaan, kehormatan, dan sejahtera. Dan kebaikan itu, baik dari perkataan, motivasi, perbuatan, dan juga taburan, itu tidak akan pernah kembali, bukan cuma tidak kembali dengan biasa-biasa, itu tidak akan pernah hilang. Dan bukan cuma kembali biasa-biasa. Kenapa? Karena yang membalaskan kan Tuhan yang luar biasa. Coba bayangkan, kalau orang yang punya memberi dengan orang yang biasa-biasa, banyakkan mana? Pasti orang yang punya itu kan. Bukankah Tuhan yang punya segala sesuatu? Makanya belajarlah berbuat baik dengan apa yang ada pada kita. Saya sangat diberkati dengan sharing ini. Kiranya setiap orang yang mendengarkan sharing ini diberkati, dimotivasi, dan diubahkan. Lakukan semuanya dalam perjalanan kepada kekekalan. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita pada kesempatan ini. Kiranya memberkati kita semua. Dan saya tegaskan kepada orang yang mendengarkan video ini dimanapun, entah di grup-grup Kristen di Facebook atau juga di YouTube. Kalau mau dengarkan lengkapnya ada dalam video yang utuh di channel kami dengan judul Nasib Orang Jahat. Tapi kalau barangkali saudara mendengarkan penggalan yang terakhir ini, maka ini adalah hanya salah satu dari subtema. Nanti kami juga akan berusaha untuk membuatkannya dalam video-video pendek. Gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kesempatan ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada kita semua yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.